Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkenaan dengan pengabdian kita kepadanya. Hadirin, pada kesempatan ini pertemuan kedua untuk periode ini masih kita membahas tentang berinteraksi dengan Al-Quran dalam bab penguatan al-Islam dan al-Iman. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 125 dan 126. Sekali lagi, pada pagi hari ini saya ingin membacakan Al-Quran surah Al-An'am ayat 125 dan 126. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Saya baca terjemahnya dulu. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberi petunjuk, dia Allah akan melapangkan dada atau hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah akan disesatkan, dia menjadikan dada hatinya sempit lagi sesak untuk menerima apalagi menjalankan Islam. Seakan-akan dia naik ke langit. Seperti itulah Allah menjadikan kekotoran dalam hati atas orang-orang yang tidak mempercayai Islam. Ini Islam adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat kami secara terperinci bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Dua ayat ini hadirin sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa tentang petunjuk dan kesesatan. Penjelasan singkat. Hadirin, kata-kata dzalulun atau dzalalatun dalam Al-Quran atau Al-Hadis senantiasa bergandengan dengan kata hudan atau hidayatun. Jadi kata-kata kesesatan itu sering berdampingan dengan kata-kata petunjuk, sering bertemu dalam satu konteks kedua kata-kata ini. Dengan kata lain, siapa yang mendapatkan petunjuk maka dia akan terhindar dari kesesatan. Siapa yang tidak mendapatkan petunjuk, dia akan menemui kesesatan atau sebaliknya. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pelajaran dari ayat ini saya tidak ingin menyampaikan tentang tafsir, kata per kata dan sebagainya. Semua orang di dunia ini bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam pada itu tidak semua orang dapat mengetahui bagaimana bahagia yang sebenarnya dan bagaimana jalan untuk mencapainya. Banyak orang yang tersesat dalam mengetahui bahagia yang sebenarnya dan jalan untuk mencapainya. Akhirnya mereka tidak dapat menemukan kebahagiaan, bahkan malah jatuh dalam kesengsaraan dan penderitaan yang merugikan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk bisa mengetahui jalan yang benar dan untuk mencapainya. Dia akan menemukan kebahagiaan dan kenikmatan yang menguntungkan. Hadirin, kita semua ingin bahagia, tapi bagaimana kita bahagia itu bermacam-macam orang caranya. Ada orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, kemudian dia mengasingkan diri dalam suatu pertapaan dan sebagainya. Ketika menyendiri itu masih dalam tataran syar'i, saya kira insya Allah tidak ada masalah.
Tetapi ketika menyendiri bertapa di suatu tempat ingin mendapatkan berbagai macam ketenangan dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ini seolah-olah dia mencari kebahagiaan, tapi sesungguhnya dia menjemput kesesatan. Hadirin, ajaran Islam yang mendasar, ya, hadirin, petunjuk atau hidayah Allah semata-mata aturan-aturannya telah dimuat dalam ajaran agama Islam ini. Petunjuk itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki berdasarkan usaha dan permohonannya. Jadi hadirin, petunjuk itu bukan karena kalau kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah ya kita sesat, tidak seperti itu. Karena sesungguhnya petunjuk itu memang dikehendaki oleh Allah. Tapi apa dasarnya Allah berikan petunjuk? Ada upaya dari manusia. Apa itu? Doa dan permohonan. Permohonan dan doa. Dan juga yang tak kalah pentingnya, ikhtiar. Sebagai ilustrasi, kalau hadirin sekalian ingin petunjuk tentang agama, tapi sama sekali tidak pernah mendatangi kajian, membaca buku agama, mendengar ceramah dan sebagainya, lalu bagaimana petunjuk itu akan masuk pada diri kita? Tetapi jangan lupa, kita yang barangkali sering mendengarkan ceramah, pengajian, kajian al-Islam dan sebagainya, apakah sudah ada kepastian mendapatkan petunjuk? Belum juga. Hal yang tak kalah pentingnya adalah doa dan permohonan kita. Maka Allah sudah mengajarkan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jadi petunjuk itu memang betul datangnya dari Allah. Tetapi petunjuk itu tidak datang semata-mata karena kemurahan Allah. Bisa saja Allah menjadikan seperti itu. Tapi tidak kalah pentingnya, petunjuk itu harus diikhtiarkan dan mohon kepada Allah dengan doa yang sesungguhnya. Hadirin, ajaran Islam yang mendasar, orang yang ingin mendapatkan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, dia harus mau menerima Islam sebagai agamanya dan hidup beragama dengan sebenar-benarnya. Orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya pasti akan mengalami kesesatan dalam hidupnya dan akan menderita kerugian dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Hadirin, kalau kita dalam kaum muslimin, untuk mendapatkan petunjuk kita perlu datang di majelis taklim, mengkaji Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran, membaca buku-buku agama, dan tak kalah pentingnya berdoa. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar Islam untuk mendapatkan petunjuk Allah? Inilah yang kemudian rahasia Allah. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendakinya. Contoh konkret betapa banyak orang yang belajar Islam ingin merendahkan Islam, ingin menjatuhkan Islam, ujung-ujungnya dia masuk Islam. Dan ini bukan cerita isapan jempol, tapi sudah banyak buktinya. Pendeta yang masuk Islam atau siapapun yang dulunya tidak kenal Islam, bahkan membenci Islam, ketika dia belajar agama Islam, kemudian menjadi sebaliknya, dia malah masuk Islam. Ini artinya apa? Artinya hadirin sekalian, memang hidayah itu petunjuk Allah. Tetapi kalau petunjuk Allah itu tidak kita gapai, tidak akan datang. Orang yang tidak suka, orang yang tidak kenal Islam pun diberikan petunjuk oleh Allah ketika dia mendekati Islam dengan mempelajari Islam. Menjadi ironi kemudian ketika kita kaum muslimin yang sudah beragama Islam ini kemudian tidak mengkaji, mempelajari Islam, jangan-jangan petunjuk itu dijauhkan oleh Allah dari diri kita semuanya. Oleh karena itu, sebagai kata akhir dari kultum kita pagi hari ini, sebagai intisari dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 125 sampai dengan 126, memang petunjuk itu dari Allah. Siapa yang diberi petunjuk akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang tidak diberikan petunjuk akan sesat. Tetapi petunjuk itu adalah harus diupayakan, diikhtiarkan, dan tak kalah pentingnya memohon, berdoa terus kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Kemudian hadirin sekalian, kalau orang non-muslim saja yang belajar Islam yang sungguh-sungguh, kemudian dia mendapatkan petunjuk Allah, bagaimana dengan orang Islam kalau tidak sungguh-sungguh belajar agamanya? Jangan-jangan yang dari lahir Islam ini petunjuk Allah tidak begitu mantap masuk dalam hati sanubari kita.
Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada kultum pagi hari ini, sekalipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan membuka pikiran wacana kita untuk berusaha menjadi mukmin yang baik, muslim yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dengan senantiasa diberikan petunjuknya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.